dalam hukum Islam itu zina. Demikian juga liwat. Kalau saya boleh melakukan penjelasan sedikit. Di dalam Islam sebagai hukum asalnya, kalau prinsip saya, hukum asalnya di dalam akomodir ini ke dalam KUHP, bahwa liwat itu kalau menurut para sahabat itu lebih tinggi. Ya, homoseksual itu lebih tinggi hukumannya daripada orang yang berzina. Wa amtarna alaihim matara, sampai dibolak-balikkan itu, bahkan disuruh dibunuh. Man wajatumuhu ya'malu amala qaumi Lut faqtulil fa'il wal maf'ul bih. Itu penjelasan, artinya orang-orang yang berzina dan orang yang liwat melakukan LGBT itu lebih parah orang LGBT. Maka ketika diakomodir menjadi hukum nasional, itu kan di situ pola memberikan hukum. Maka kami ingin mengkategorikan tadi kerugian antara orang yang melakukan dua belah pihak karena dia berpasangan itu tidak kalah merugikannya orang yang tidak berpasangan. Kenapa? Karena ada pelanggaran asusila, ada pelanggaran norma agama, ada pelanggaran norma masyarakat. Yang itu kebebasan kita menjadi kebebasan yang terukur dan di dalam koridor ada ketuhanan yang Maha Esa. Saya kira itu kan salah satu tafsir ya. Saya kira sekarang ini juga banyak fikih-fikih ya yang juga dilihat kembali, ditafsir ulang kembali. Mungkin tafsir yang lalu itu juga nggak kontekstual dengan zaman sekarang. Yang kita tahu, kita peradabannya sudah lebih baik, kita menghargai hak-hak setiap orang untuk hidup ya, untuk dia bekerja, untuk dia menikmati pembangunan ya sama dengan orang lain. Nah, ketika mereka melakukan kejahatan juga sama, juga harus dihukum seperti orang lain. Jadi nggak bisa kita karena keberadaan dia sebagai yang berbeda dengan kita, lalu dia tiba-tiba dihukum padahal dia nggak melakukan apa-apa, kan gitu. Kita bukan dalam suatu situasi zaman yang dimana kalau orientasi saya tidak memberikan hukum. Saya ingin tahu, saya ingin mengklarifikasi, itu ada salah satu tafsir dan kita harus melihat kembali tafsir-tafsir itu apakah juga konteks dengan situasi sekarang di mana kita menghargai. Kalau kita berbicara mengenai konteks tema setiap orang, kita itu hidup di negara Indonesia dan setiap orang di negara Indonesia ini dilindungi oleh hukum. Jadi nggak bisa kita semena-mena membunuh orang, nggak bisa. Dan nggak bisa keberadaan hukum kita akan susun, tapi juga nggak bisa membuat hukum yang seperti itu. Itu nggak bisa. Aja LGBT ada dasar orang bisa bikin rumusan hukum pidana ketika memang dia lakukan perbuatan satu persatu. Dulu dua sejenak gua nggak masuk. Ini nampaknya miss. Yang saya ingin tekankan, kita nggak bisa menyatakan orang itu harus diginikan, padahal dia nggak melakukan kejahatan, padahal dia nggak melakukan perbuatan pidana, dan itu harus atas dasar hukum pidana yang mengaturnya. Pertimbangan implikasinya, Ibu Ratna, orang tua, keluarga mungkin? Nah, itu adalah persoalan literasi ya. Atau mungkin Anda ada fakta di lapangan, Bu? Saya kira yang harus kita tingkatkan adalah pemahaman kita tentang seksualitas, tentang persoalan orientasi seksual. Ini kan banyak yang belum paham tentang seksualitas manusia, bahwa orang itu diciptakan beragam soal orientasi seksual, beragam seksualitasnya, dan apakah Anda sudah tahu bagaimana kehidupan mereka, misalnya saya adalah lembaga yang menangani kasus, saya mendampingi teman-teman yang mereka memang juga tidak mau tiba-tiba menjadi LGBT, mereka kan dari lahir memang berbeda. Bahkan saya juga belajar ya, di Islam itu ada yang namanya istilahnya al-hunsa. Mereka memang mempunyai dua alat kelamin ya, dan mereka ada di antara kita, dan mereka punya orientasi seksual berbeda. Lalu tiba-tiba kamu nggak bisa, kamu harus dihukum, kan nggak bisa begitu. Baratna kan sudah tangkap, kita tahan dulu. Jangan kamu menzalimi orang yang kamu benci, karena kebencian kamu menzalimi orang lain itu nggak bisa. Terima kasih Mbak Ratna. Tadi jawab saya, jadi saya akan jawab lagi. Pertama bukan menzalimi, kita sedang berdiskusi bikin aturan. Kemudian saya mengatakan, boleh saya selesaikan? Boleh saya selesaikan? Boleh. Terima kasih. Kalau saya sudah selesai, silakan Ibu lanjutkan. Oke? Oke. Saya sudah sangat hati-hati, kok gimana? Anda ngerti nggak gitu loh? Saya sudah sangat hati-hati. Dengerin dulu baru jawab.
Baik, Ibu Ratna ditahan. Dengerin dulu lah, dengerin lah. Pak Kiai Holil, kami Saya persilakan. ingin menyampaikan. Iya. Kita Dasarnya berikan waktu dari Pak Kiai Holil Al-Quran. Nafis. Untuk Bang Novel Bang kita Novel. tahan dulu, mohon Ana maaf. dulu. Bentar, Yai Nafis dulu. Ana dulu, Saya dengerin. ngerti Yai Nafis. Saya ngerti menjelaskan sumbernya dari Al-Quran. Kemudian saya menyampaikan itu tafsirnya dari Ibnu Katsir. Kemudian fatwa ulama. Clear kan? Ini update. Bukan sudah usang. Betul, betul. Saya doktor di bidang fikih. Apakah saya tidak update? Banyak penafsiran. Oke, banyak nafsir yang tafsir yang mana? Oh, nih, Kasih penafsiran. saya ini sudah kontekstual. Kita Anda tahu habiskan dari yang mana punya saya Bang kontekstual? Bang Mbak Novel, Ratna mohon Ibu maaf, Ratna. kita tahu tahan nggak? dulu, nanti kita Kita berikan selesaikan kesempatan. dulu penjelasan Pak Kiai Holil. Tafsir apa? Bang Novel. Yang Anda pahamin Bang agama Novel, Islam yang mana? sabar sejenak. Bang Begini. Novel, Sebentar, saya Mbak teruskan. Ratna, kita Kemudian, sepakat. kemudian saya Itu sampaikan. rahmatan lil alamin, bukan Mohon Islam yang maaf, kita menzalimi. berikan Bapak, Ibu, kesempatan untuk Pak kita Kiai. yang lanjutkan. Pak Kiai, Saya silahkan. tidak ingin mendolimi. Kemudian itu sumbernya Gus, ya. Ini sumbernya dari Al-Quran ini Gus. Kemudian saya menyampaikan ini pendapat Ibnu Katsir bahwa itu faktulu dalam hadis itu dimaknai di situ dibunuh bahkan. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa liwat itu LGBT itu hukumnya ulama dan sahabat mengatakan lebih parah dari zina. Oleh karena itu kami mengakomodir di dalamnya KUHP mengapa kita setuju untuk dipidana. Bukan orang yang nggak mengerjakan. Kalau orientasi nggak ada dalam fikih itu fi'lul mukallaf. Bukan pikirannya, pekerjaannya. Maka pekerjaannya itu yang dipidana. Yang kedua yang saya ingin sampaikan, kalau itu mengakomodir dari Islam, Islam itu ketika mengatakan ini dosa dan ini diberikan sebuah hukuman, itu tidak ada urusan dengan orang punya pasangan, tidak punya pasangan. Orang yang melakukan hubungan laki perempuan sebagaimana suami tanpa pernikahan itu zina. Begitu juga liwat. Laki-laki dengan laki-laki yang di luar itu ya karena nggak ada pernikahan, karena di dalam pernikahannya laki dan perempuan itu adalah bagian dari fahisyah. Disitulah yang saya usulkan tadi kepada Profesor, Prof ini bisa dimasukkan tidak? Saya baca lebih dari 10 jurnal soal ini. Ya dari hukum yang dibandingkan ini. Makanya memang perdebatannya panjang, maka saya mendesak karena ada wakil kita seperti PKS dalam ini kalau PKS mengatakan legal dengan orang yang suka sama suka dan tidak punya pasangan, ya sudah melepaskan hukum Allah. Sementara Allah itu mengharamkan. Yang penting inama antal balak itu yang saya sampaikan. Betul, dan itu tidak ada kezoliman dan di situ dibahas oleh kita dan kita putuskan dan malam ini adalah kita diskusi untuk